Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Varian baru corona Omicron menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. Sebab, varian baru yang diduga berasal dari Afrika Selatan itu, 500 kali lebih menular dari corona sebelumnya. Dalam skala lokal atau daerah, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya juga mengikuti perkembangan Omicron yang mulai muncul di berbagai negara. Politisi PKS yang akrab disapa Bu Wali ini tidak mau kota kebanggaannya ikut terkontaminasi Omicron. Atas dasar tersebut, Reni mengaltarkan buah pikirnya agar menjadi perhatian Pemkos dan warga Surabaya. Berikut pernyataannya. Jadi, saya melihatnya pada dua hal lah kalau untuk Surabaya terkait dengan adanya varian baru gitu. Nah, yang pertama tentu ini kan saat ini ada di luar informasinya ya. Ada di luar artinya adalah bagaimana kemudian Surabaya aman terjadinya transmisi dari luar gitu. Nah, siapa yang punya kewenangan di sini? Tentu pemerintah pusat. Nah, kita harus mengingat betul bahwa ketika di awal masa pandemi COVID-19 itu juga dari luar gitu ya. Kemudian bisa masuk ke Indonesia dengan kondisi yang merebak seperti, dan alhamdulillah saat ini sudah turun gitu ya. Tetapi kita mesti belajar lah dari awal pandemi bagaimana kemudian bisa mengendalikan, moga-moga saja varian baru Omicron ini tidak masuk ke Indonesia, tidak masuk ke Surabaya. Boleh kan, ini kan sudah ada varian baru ya. Tentu kita membutuhkan pagar baru atau masih menggunakan pagar lama, pagar pengamanan maksudnya. Iya, kalau pagar pengamanan yang sifatnya mengendalikan mobilitas dari orang luar ya, utamanya dari negara-negara yang sudah terjangkit, saya kira perlu ada kebijakan yang lebih ketat lah ya. Intinya pagarnya itu lebih ketat ya, lebih kuat ya, karena di awal pandemi kita kan jebol juga seperti itu. Ini oleh karena itu kebijakan di sini harus benar-benar disiapkan, belajar dari ketika awal pandemi yang kita masuk ke Indonesia. Kemudian yang juga perlu ya, itu yang pertama. Hal yang kedua yang menurut saya adalah penyiapan kita di dalam ya, kalau tadi itu kan dari luar. Nah, ini penyiapan kita dari dalam, ketahanan sistem penanganan COVID-19 yang ada di Kota Surabaya yang kita sudah punya sebenarnya sistem penanganannya. Ini yang saya kira harus disiapsiagakan, sehingga kalau kemudian misalkan ya, dan moga-moga ini tidak terjadi, varian itu masuk ya, tata aksi langkah ya secara strategis dan secara taktis kita udah siap. Dan kemudian juga yang terpenting lagi adalah fasilitas kesehatan ya, kemudian nakes kita ya, kemudian masyarakat juga harus memiliki kesadaran utamanya saat ini udah menjelang tahun akhir tahun menjelang tahun baru. Ini juga diminta untuk kita memiliki kesadaran, tidak hanya karena takut sama varian barunya gitu ya, tapi kesadaran bahwa kita saat ini masih pada masa pandemi, sehingga kemudian harus kan ini kan sudah, informasi ini kan sudah berlangsung kira-kira hampir 1 bulan Bu Wali ya. Kalau kira-kira kita semua tentu tidak menginginkan ketika Surabaya kembali melonjak ya. Andai kata nanti ada lonjakan mendadak, apakah nakes, terus fasilitas kesehatan dan lain-lain kita sudah siap? Saya melihatnya nakes kita, kalau kita bandingkan dengan bulan Juli ya, Juli 2021, nakes kita belum mendapatkan booster. Pada waktu itu Moderna belum diberikan kepada tenaga kesehatan, sehingga pada waktu itu nakes kita juga banyak yang kena ketika varian Delta. Kemudian juga rumah sakit menjadi kolap karena tenaga kesehatannya, kemudian jumlah orang yang tertular atau terinfeksi juga sangat banyak, sehingga beberapa rumah sakit kita lihat sendiri pada waktu itu ICU-nya UGD-nya tutup sementara. Nah, saat ini kita tentu sangat berharap ya ketika booster itu membawa pengaruh lah nantinya. Kalau dilihat dari penjelasan Bu Wali, kayaknya sepertinya kondisi nakes kita mengkhawatirkan ke depannya ketika nanti ada lonjakan mendadak seperti ini. Harapan saya enggak, karena mereka sudah booster ya, walaupun juga memang kita tidak bisa menjamin 100%, tapi setidaknya nakes, kemudian fasilitas kesehatan ini kan sudah terlatih ya dengan penanganan yang sebelumnya. Bu Wali, yang terakhir ini,
Nah, penanganan COVID ini kan tidak tentu, istilahnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata ya, tentu melibatkan masyarakat. Ya, betul. Terus pesan Bu Wali ke masyarakat, khususnya warga Surabaya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi serangan Omikron ini? Iya, saya melihat sebenarnya masyarakat ini sudah ada kejenuhan juga ya. 2 tahun kita berada di masa pandemi. Oleh karena itulah kesadaran bahwa kita masih berada di masa pandemi, kesadaran untuk kita lebih menjaga stamina, lebih menjaga kesehatan. Kemudian pemerintah juga jangan berhenti untuk terus memantau kondisi warganya, baik itu pada sisi kesehatan maupun juga pada sisi sosial. Jadi jangan sampai kemudian kesulitan warga itu hanya kita perhatikan ketika pas lagi lonjakan kasus ya. Bantuan-bantuan tetap harus diberikan ketika masyarakat ini masih membutuhkan. Jadi